ask me if I give a fuck about man. Recently I just don't give a fuck about a thing. Ask me if I give a fuck about it this. Ask me if I give a fuck about it this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Zakia Sabella, NIM 114200098 dari Pluk 10 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Nah, di sini aku bakal ngasih tutorial gimana caranya registrasi dan digitasi peta menggunakan aplikasi ArcGIS. Di sini kita menggunakannya terutama ArcMap-nya. Nah, langkah awal yaitu kita membuka aplikasi ArcMap, kemudian kita ke My Template, kemudian ke Blank Map, kita klik OK. Nah, di sini bagi pengguna awal, kita dapat menampilkan menu-menu yang berada di atas ini dengan mengklik Customize ke Toolbars. Nah, di sini kita harus menceklis 3D Analyze, Advanced Editing, Draw, Editor, View Referencing, Layout, terus ada Standard, dan Tools. Selain itu, kita juga harus menceklis semua yang ada di Extension. Jadi tadi Customize Extension, dan ini semua harus diceklis. Nah, setelah itu, kita dapat mengatur pada bagian layer. Di sini kita akan mengatur koordinat sistem yang pada peta yang akan kita gunakan. Nah, kebetulan di sini aku menggunakan peta administrasi Depok. Caranya yaitu kita klik kanan layers, kemudian ke properties. Nah, di sini kita dapat mengatur UTM dari peta yang kita gunakan. Nah, kebetulan karena kota Depok, Jabar sendiri itu masuk dalam zona 48, kita dapat mengubah UTM-nya menjadi 48S. Caranya mencari sebelum berada di favorit ini, kita klik project coordinate system, kemudian ke UTM, kemudian WGS 1984, Southern, kemudian kita pilih nih zona peta kita. Nah, kebetulan tadi aku 48S. Waktu kita klik OK. Nah, setelah itu kita dapat menambahkan peta kita dengan cara pada bagian layer ini kita klik kanan, kita add data, kita connect to folder, kita cari nih folder di mana kita menyimpan peta kita tadi. Nah, kita ke acara 1 ini. Nah, di sini udah ada peta yang bakal aku pakai. Kita add peta. Nah, akan tertampilkan peta yang bakal kita registrasi dan digitasi nanti. Nah, setelah ini, kita langsung bisa untuk memulai registrasi peta dengan cara pada bagian georeferencing ini kita add control point. Nah, di sini tujuan dari registrasi peta ini kita bakal menempatkan perpotongan koordinat ini agar sesuai dengan posisi aslinya di muka bumi. Dengan cara kita klik kiri 1 kali, klik kanan, input XY. Nah, kita bakal input X-nya 714, kemudian Y-nya, kita OK. Nah, kalau tampilannya peta kita hilang, jangan khawatir. Kita dapat mengklik kanan pada bagian layar peta kita, kemudian zoom to layer. Nah, kita udah menginput atau meregistrasi 1 titik koordinat. Nah, kemudian kita bakal input lagi nih koordinat di bagian kiri bawah. Dalam penginputan registrasi peta ini, minimal ada 2 koordinat yang diinput.
Di sini aku bakal untuk di bagian kiri bawah. Kita masukin nilai X-nya. Kemudian kita masukin nilai Y-nya. Kita klik OK. Nah, kita zoom to layer lagi. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita ke georeferencing. Kita update georeferencing. Nah, artinya peta kita ini sudah terregistrasi. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memulai untuk mendigitasi peta kita. Caranya yaitu pada bagian katalog, kita connect to folder terlebih dahulu, kita cari folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan digitasi kita nanti. Oke, di sini praktikum seal acara 1. Oke, pada bagian ini kita langsung bisa untuk menambahkan klik kanan, terus new, save file. Nah, karena pada pertama-tama ini kita bakal membuat digitasi peta pada bagian poligon, jadi kita atau batas administrasi, kita bisa menamakan batas administrasi. Kita ganti ke poligon, terus kita ubah UTM-nya menjadi 48, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita langsung bisa untuk pada bagian layer batas administrasi ini diklik kanan, kemudian ke edit feature, start editing. Nah, di bagian create catalogs ini kita pencet, kemudian kita pilih polygon. Nah, di sini kita udah bisa langsung untuk memulai digitasi peta kita. Di sini aku langsung aja mulai. Nah, setelah kita mendigitasi bagian poligon ini, kita dapat untuk mengunci, istilahnya mengunci, di mana kita menggabungkan titik akhir dengan titik awal, tadi titik semuanya di sini, dengan cara mengklik kiri 2 kali. Nah, ini artinya poligon digitasi dari poligon kita itu udah terbentuk. Nah, setelah itu kita dapat mengubah pada bagian simbol selektor, kita dapat mengubah ke bagian holo agar peta kita dapat terlihat. Selain itu outline color-nya bakal aku ubah menjadi warna, di sini aku milih ungu. Kita klik OK. Nah, ini artinya kita sudah selesai untuk mendigitasi bagian poligonnya, batas administrasinya. Kemudian kita dapat membuat peta kita ini menjadi lebih halus atau memperbaikinya.
kan kita mendigitasi itu pasti mungkin ada beberapa bagian yang terlewat ya. Nah, kita dapat membuatnya atau memperbaikinya dengan cara pada bagian Reset Feature Tools. Nah, di sini kita dapat menambahkan vertex, merapikan kembali, finish sketch. Nah, seperti ini. Itu gunanya untuk merapikan dari digitasi batas administrasi kita. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu kita dapat memotong poligon ini menjadi poligon-poligon yang lebih kecil. Ini gunanya seperti untuk membuat batas kecamatan atau desa seperti itu. Nah, kita dapat menggunakan fitur Cut Polygon Tools. Nah, di sini kita memotong poligon kita sesuai warnanya ini, sesuai batas-batasnya. Contoh di sini, finish sketch. Nah, artinya ini poligon kita udah terpotong. Kita dapat mengulangi langkah tersebut ke bagian-bagian yang lain. Nah, setelah semua poligon telah terpotong, seperti ini, bagian-bagian, kita dapat men-save-nya dengan cara mengklik editor, stop editing, lalu save. Yes. Nah, artinya kita sudah selesai untuk mendigitasi bagian batas administrasi. Kemudian kita dapat melanjutkan langkah tersebut dengan mengklik katalog. Pada bagian ini kita klik new, save file. Nah, di sini kita akan membuat jalan. Karena jalan itu garis, jadi kita pilih feature type-nya ke polyline. Jangan lupa untuk diubah ke 48S. Oke. Nah, langsung aja kita ubah simbol selektornya, di mana jalan itu simbolnya warna merah. Kita ubah kedua. Oke. Kemudian di bagian jalan ini kita langsung bisa ke edit feature, start editing. Kemudian ke create feature. Jalan ini kita pilih line. Kemudian di sini kita udah langsung bisa untuk mendigitasi jalan. Contohnya seperti ini. Nah, kita digitasi semua jalannya. Oke, setelah semua jalan sudah terdigitasi, kita dapat mengklik georeferencing, ke editor, stop editing, kita save. Setelah selesai, kita dapat membuat lagi pada bagian katalog, new, save file. Nah, kali ini kita akan membuat sungai, di mana sungai sifatnya juga garis, jadi kita pilih polyline ke 48S. Oke. Setelah itu langsung aja kita bisa untuk mendigitasi sungai. Sebelumnya ke simbol selektor ini kita ubah dulu warnanya menjadi biru karena sungai itu biru. Nah, di bagian sungai ini kita klik kanan, edit feature, start editing, create feature, sungai, line. Nah, kita langsung aja mulai untuk digitasi dari sungai kita.
Nah, ini aku udah digitasi satu sungai, kemudian kita akan membuat lagi untuk sungai-sungai yang lain. Oke, setelah kita digitasi semua sungainya, kita dapat ke edit. Oke, setelah kita digitasi semua sungainya, kita langsung ke editor, lalu kita stop edit dan kita save. Nah, setelah itu ada satu fitur lagi, kita klik katalog, satu langkah lagi, kita new, kita save file. Di sini kita akan membuat sebuah kantor kecamatan. Intinya kecamatan karena sifatnya kantor atau sebuah gedung itu adalah titik, jadi kita pilih poin, kemudian ke GS 148. Oke, kemudian di sini kita dapat ke simbol selektor ini, kita dapat memilih sesuai keinginan kita. Nah, di sini langsung aja aku klik kanan, edit feature, start editing, create feature, di bagian ini, poin, lalu kita dapat menempatkan tempatnya tersebut, kecamatan tersebut. Nah, setelah selesai kita dapat ke editor, stop edit, dan save. Nah, ini artinya peta kita sudah selesai untuk didigitasi. Untuk melihat hasil digitasi kita dapat men-uncheck pada bagian peta administrasi kita. Nah, berikut ini adalah uh, gambaran atau hasil digitasi peta kita tanpa adanya peta yang asli. Nah, seperti ini gambarannya. Oke, hasil ini kita bakal save. Kita ubah dulu. Nah, kita save ke tempat yang akan kita gunakan tadi, yang kita gunakan tadi. Kita save di sini. Oke, artinya peta kita sudah tersimpan. Jadi langkah registrasi dan digitasi peta cuma sampai di situ. Mungkin dari aku cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih.